Kita akan menemukannya pada akhirnya. Chen Ping menepuk bahunya dan berkata tegas, cepat atau lambat kita akan pergi ke aula utama istana Dao Jahat. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan jelas. Kedua pria itu menjarah semua sumber daya cabang Evil Dao Hall, lalu berbalik dan berjalan keluar lembah tanpa henti. Saat melewati istana, Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk melirik ke dalam. Keadaan di sana berantakan, dan samar-samar terlihat jejak darah merah tua. Udara masih dipenuhi napas keputusasaan Yuyue. Jelas bahwa ia telah mati dalam kemarahan Humasi. Setelah keluar dari lembah darah dan tulang, Humasi kembali menatap lembah yang dipenuhi tulang. Tatapan tajam terpancar di matanya, dan tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan merapal beberapa jimat peledak dan api yang kuat, hancurkan. Jimat itu meledak di udara, seketika meledakkan roh-roh jahat dan kekuatan spiritual yang tersisa di lembah. Ledakan bersahutan, api membumbung tinggi ke langit, dan seluruh lembah darah dan tulang perlahan runtuh di tengah gemuruh. Tulang-tulang dan mayat-mayat terbakar menjadi abu oleh api, akhirnya berubah menjadi reruntuhan hangus, tidak dapat dikenali lagi seperti sebelumnya. Ayo pergi. Humasi berbalik dan berjalan menuju sekte pedang tanpa menoleh ke belakang. Punggungnya menunjukkan sedikit kelelahan, tetapi juga menampakkan tekad yang tak kenal menyerah. Chen Ping memandangi reruntuhan itu, sekilas kesungguhan terpancar di matanya. Meskipun aula cabang aula jalan jahat telah hancur, aula utama masih menimbulkan ancaman besar, bagaikan pedang yang tergantung di atas kepala seseorang. Belum lagi, ada kuil misterius yang juga mengincar mereka dengan iri. Jalan di depan masih penuh duri dan hal yang tidak diketahui. Namun dia tahu dia tidak bisa mundur. Teknik pengendalian udara didorong hingga batas maksimal, dan dua aliran cahaya membelah langit surga kelima dan menyerbu ke arah kota suci pedang. Chen Ping melirik Humasi di sampingnya. Humasi mengepalkan tinjunya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Wajahnya, yang biasanya menampilkan senyum agak kasar, kini hanya diliputi kesuraman yang tak terelakkan. Kelompok dari lembah darah dan tulang meratakan aula cabang aula jalan jahat dengan tanah, memenggal kepala Yu Wuxi, Yu Wuji dan bahkan kepala aula cabang, tetapi mereka hanya menerima berita bahwa jiwa keluarga Hu yang paling penting telah dikirim ke aula utama. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu telah disempurnakan. Tuan Hu, kata Chen Ping, sambil memperlambat langkahnya. Karena aula utama istana Dao Jahat berani menerima jiwa keluarga Hu, itu berarti mereka belum sepenuhnya memurnikannya. Selama mereka masih di sana, kita pasti akan menemukan mereka suatu hari nanti. Humasi menarik napas dalam-dalam, jakunnya bergerak 2 kali, dan suaranya agak serak, aku tahu, tapi ketika aku memikirkan jiwa rakyatku yang mungkin masih menderita, hatiku terasa seperti terbakar. Dia mengangkat tangannya dan memukul dadanya, jejak merah menyala di matanya. Jika aku tidak mengalami reinkarnasi saat itu, keluarga Hu tidak akan berakhir seperti ini. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri tentang masa lalu. Chen Ping menepuk bahunya, pedang pembunuh naga berdengung di sampingnya, seolah mencerminkan tekadnya. Selanjutnya,
Mari kita cari aula utama istana Jalan Jahat dan aula ke-6 kuil suci. Cepat atau lambat, urusan ini akan selesai. Hu Mazi mengangkat pandangannya ke arah Chen Ping. Melihat tidak ada keraguan di matanya, depresi di hatinya sedikit mereda. Ia mengangguk berat, "Oke. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Mereka tak tersisa lagi, dan kekuatan spiritual di sekitar mereka kembali bergejolak." Sosok mereka berubah menjadi dua aliran cahaya yang lebih cepat, melesat menuju garis luar kota suci pedang. Saat mendekati kota suci pedang, puluhan sosok terlihat berdiri di gerbang kota dari jauh, dan pemimpinnya adalah Mo Chen. Ia mengenakan jubah tau biru abu-abu, berdiri dengan tangan di belakang punggung, matanya menatap langit. Baru setelah melihat sosok Chen Ping dan Hu Mazi, alisnya yang tegang sedikit mengendur. "Aku kembali." Mo Chen melangkah maju, tatapannya menyapu noda darah dan roh jahat yang tersisa pada kedua pria itu. Jejak kekhawatiran terpancar di matanya. Bagaimana dengan cabang istana Dao Jahat? Chen Ping memberi hormat dan berkata dengan suara berat, "Untungnya, aku telah menyelesaikan misiku." Aula cabang aula Dao Jahat telah hancur total, dan kepala aula cabang serta para biksu utama semuanya telah terbunuh. Tapi, ia berhenti sejenak dan menatap Hu Mazi. Arwah keluarga Hu tidak ditemukan di aula cabang. Menurut pengakuan Yu Wuxi dan yang lainnya, mereka telah dikirim ke aula utama aula Jalan Jahat. Mata Mo Chen Wen berkilat penuh pengertian, lalu menatap Hu Mazi dengan nada menyesal, "Tuan Hu, masalah ini, saya minta maaf telah berbuat salah kepada Anda." Hu Mazi melambaikan tangannya, menahan rasa frustrasinya. "Aku tidak dirugikan. Setidaknya aku tahu arwah anggota klanku mungkin masih ada di sini. Selama aula utama masih ada, aku pasti akan menemukan mereka suatu hari nanti." Frasa yang bagus sekali, selama aula utamanya masih ada. Secercah kekaguman terpancar di mata Mo Chen. "Meskipun sekte pedang kecil, selama kau membutuhkannya, seluruh sekte pedang siap mendukungmu kapan saja." Saat dia berbicara, para pengikut sekte pedang berkumpul di sekelilingnya dan menatap Chen Ping dengan kagum. Beberapa waktu lalu, Chen Ping mengajar Ling Xue di tebing uji pedang, dan kemudian bekerja sama dengan Hu Mazi untuk menghancurkan cabang aula Jalan Jahat. Ia telah lama menjadi legenda di hati para murid sekte pedang. "Saudara Chen sungguh hebat," seseorang berteriak, dan murid-murid lain pun menyahut. Suaranya menggema hingga ke pintu gerbang kota. Chen Ping tersenyum dan mengangguk, tatapannya menyapu kerumunan, dan segera menemukan sosok yang familiar. Ling Xue berdiri di belakang kerumunan, mengenakan pakaian putih, memegang erat sebuah bungkusan polos di tangannya. Saat melihatnya, matanya langsung berbinar, tetapi ada juga sedikit kegugupan. Tanpa sadar ia bergerak maju sedikit, lalu berhenti. Hati Chen Ping tergerak sedikit dan dia berjalan menuju Ling Xue. "Kakak senior." Ling Xue melangkah maju, suaranya dipenuhi kegembiraan, tetapi tatapan matanya tertuju pada darah di tubuhnya, dan alisnya langsung berkerut. "Apakah kamu terluka?" "Ini hanya luka ringan, tidak serius." Chen Ping mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap alisnya yang berkerut dengan ujung jarinya.
Maaf sudah membuatmu khawatir. Pipi Ling Xue sedikit memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak khawatir. Aku hanya merasa kau pasti akan kembali dengan selamat. Sambil berbicara, ia menyerahkan bungkusan di tangannya. Ini obat dan ramuan ajaib yang kusiapkan untukmu beberapa hari ini. Cepat kembali dan gunakan. Bungkusan itu terasa hangat saat disentuh. Jelas dia memegangnya dalam lengannya. Chen Ping mengambilnya, dan ujung jarinya menyentuh punggung tangan wanita itu. Ia merasakan kehangatan yang lembut, dan arus hangat mengalir di hatinya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Humazi memperhatikan interaksi keduanya, menyeringai, lalu menepuk bahu Mo Chen. Saudara Mo Chen, ayo kita kembali dan istirahat sebentar. Kita bicarakan lagi nanti tentang situasi di aula cabang. Mo Chen mengangguk, baiklah, kamu sudah menempuh perjalanan jauh, jadi istirahatlah dulu. Rombongan itu berjalan menuju markas Sekte Pedang. Sinar matahari menyinari jalan berbatu biru kota Pedang Suci, menciptakan bayangan panjang. Udara dipenuhi kekuatan spiritual yang samar dan aroma tanaman, yang sama sekali berbeda dari aura berdarah dan jahat pegunungan angin hitam. Hal ini benar-benar memberi orang ilusi seolah-olah mereka berada di dunia lain. Setelah kembali ke markas Sekte Pedang, Chen Ping pergi ke kamarnya terlebih dahulu. Ling Xue mengikutinya sepanjang jalan dan bersikeras membantunya mengobati lukanya. Saudaraku, silakan duduk dulu. Saya akan mengambil baskom berisi air spiritual. Ling Xue berkata demikian lalu berbalik dan berjalan keluar. Chen Ping memegang pergelangan tangannya dan berbisik, jangan repot-repot. Aku bisa menyelesaikannya sendiri dengan kekuatan spiritualku. Itu tidak akan berhasil. Ling Xue melepaskan diri dari tangannya. Nadanya agak keras kepala. Kekuatan spiritual hanya bisa menstabilkan lukanya. Lukanya masih perlu dibersihkan dengan benar. Tunggu, aku akan segera kembali. Menatap punggungnya saat dia berjalan cepat, Chen Ping tersenyum tak berdaya, tetapi hatinya penuh kehangatan. Selama hari-hari ini, Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang hanya berada di tingkat keempat alam abadi duniawi. Hati pedangnya menjadi lebih murni dan tingkat kultivasinya terus meningkat, tetapi di hadapannya, ia masih menyimpan kekhawatiran yang paling murni. Tak lama kemudian, Ling Xue kembali sambil membawa baskom berisi air spiritual yang mengepul. Di dalamnya direndam beberapa ramuan abadi yang harum. Dia meletakkan baskom di atas meja, mengeluarkan kain bersih dan obat dari bungkusnya, lalu berjalan mendekati Chen Ping, saudaraku, lepaskan jubah luarmu, aku akan membantumu mengoleskan obat. Chen Pingyi melepas jubah luarnya, memperlihatkan luka dangkal di lengan kirinya. Luka itu disebabkan oleh puing-puing yang berterbangan ketika pria berjubah hitam itu meledakkan dirinya sendiri. Meskipun lukanya tidak dalam, masih terdapat jejak roh jahat di dalamnya. Ketika Ling Xue melihat luka itu, secercah rasa sakit hati melintas di matanya. Ia dengan hati-hati menggunakan kain yang dicelupkan ke dalam air spiritual untuk menyeka darah di sekitar luka. Gerakannya begitu lembut seolah-olah ia takut menyakitinya. Kehangatan air spiritual dan keharuman rumput abadi terjalin bersama, dan kehangatan yang nyaman datang dari luka,
dan roh jahat yang tersisa berangsur-angsur menghilang. Kakak, lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Sambil Ling Xue mengoleskan obat pada lukanya, ia berbisik pelan, suaranya tercekat oleh isak tangis. Aku tahu kau sangat cakap, tapi aku masih khawatir. Khawatir sesuatu akan terjadi padamu, khawatir aku takkan pernah melihatmu lagi. Chen Ping menatap matanya yang tertunduk, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan hatinya melunak. Ia mengangkat tangannya dan membelai lembut rambutnya, gadis bodoh, aku janji, aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Ling Xue mengangkat kepalanya, air mata menggenang di matanya, tetapi dia menahan diri untuk tidak meneteskan air mata. Saudaraku, aku dengar dari guru bahwa kamu akan pergi bersama guru Hu untuk mencari aula utama istana Dao Jahat, benar kan? Chen Ping terkejut, lalu mengangguk, ya. Arwah keluarga Hu ada di aula utama, dan aku tidak bisa membiarkan Tuan Hu pergi sendirian. Lagi pula, kepala aula ke-6 kuil telah berulang kali menargetkanku, jadi aku harus pergi ke aula ke-6 kuil surga ke-6 juga. Ling Xue menggigit bibirnya dan terdiam sejenak sebelum perlahan berkata, aku tahu aku tak bisa menghentikanmu. Kau punya ambisi dan hal-hal yang ingin kau lakukan. Aku tak bisa menjadi beban bagimu. Ia menarik napas dalam-dalam, kilatan tekad terpancar di matanya. Aku akan berlatih keras di kota suci pedang dan menunggu kepulanganmu. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan bisa bertarung bersamamu saat kita dalam bahaya lagi. Melihat tekad di matanya, Chen Ping sangat tersentuh. Ia tahu bahwa Ling Xue bukan lagi gadis kecil yang selalu membutuhkan perlindungannya. Ia memiliki pertumbuhan dan harga dirinya sendiri. Bagus. Chen Ping tersenyum dan mengangguk, aku akan menunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Lalu kita bisa bertarung berdampingan. Saat malam semakin larut, markas besar Sekte Pedang perlahan menjadi sunyi. Hanya sesekali terdengar kicauan serangga dan fluktuasi kekuatan spiritual dari hasil kultivasi para pengikutnya. Ling Xue tidak pergi. Ia duduk di sebelah Chen Ping dan mengemasi barang bawaannya untuk besok, beberapa botol obat, dan ramuan ajaib yang ia petik sendiri. Sambil membereskan semuanya, ia terus mengomel dan menasihati, saudaraku, energi abadi surga ke-6 lebih padat daripada energi abadi surga ke-5. Saat berlatih, engkau harus memperhatikan pengendalian kekuatan spiritualmu dan jangan terlalu rakus. Jika Anda menjumpai monster yang tidak dikenal, pastikan untuk mengamatinya terlebih dahulu dengan saksama dan jangan bertindak gegabah. Bawalah juga botol, King Sin dan ini. Jika Anda diserang roh jahat, ini bisa membantu menenangkan pikiran Anda. Chen Ping mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk setuju. Dia tahu bahwa di balik instruksi ini ada keengganan dan kekhawatiran Ling Xue. Ling Xue? Chen Ping memotongnya, suaranya rendah dan lembut, setelah aku selesai mengurus urusan surga ke-6 dan menemukan aula utama istana jalan jahat, aku pasti akan kembali untuk mencarimu. Ling Xue berhenti dan menatapnya, matanya penuh kasih sayang, kakak, aku akan menunggumu. Berapapun lamanya, aku akan menunggumu. Dia berdiri dan dengan lembut melemparkan dirinya ke pelukan Chen Ping, memeluk pinggangnya erat dengan kedua tangan,
menempelkan pipinya di dada pria itu, merasakan detak jantungnya yang stabil. Chen Ping mengangkat tangannya dan memeluknya, wangi rambutnya tercium di hidungnya, dan hatinya dipenuhi kelembutan. "Kakak," suara Ling Xue teredam, aku ingin kau mengingatku." Chen Ping menundukkan kepalanya, menatap puncak kepala orang di pelukannya, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak akan pernah melupakanmu." Saat malam semakin larut, lampu di ruangan berkedip-kedip, memantulkan dua sosok yang berpelukan, penuh keengganan dan kehangatan. "Apakah kamu masih kesakitan?" Chen Ping menatap Ling Xue dengan lembut dan bertanya.